Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hilmi Nur Ihsan dengan NIM 2310103008 akan mempresentasikan tentang PPN 12% dan keuangan ekonomi syariah dan juga dalam sisi fikih juga akan dibahas pada kesempatan kali ini. Eh, Pada presentasi saya kali ini akan juga menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Fikih and Public Sector Finance. Next. Nah, apa sih itu PPN? Jadi PPN itu adalah eh pertama kali diusulkan di 1919. Yang pada saat itu Prancis juga menjadi negara Eropa pertama yang mengimplementasikannya pada tahun 1954. Lalu disusul oleh Jerman pada 1968. Nah, di Asia sendiri, sejarah PPN ini dimulai ketika Vietnam yang menjadi pelopor pada tahun 1993 yang diikuti oleh negara-negara seperti Korea Selatan, China, dan juga Indonesia pada tahun 1985. Nah, Indonesia ini mengadopsi PPN untuk menggantikan pajak penjualan negara-negara Asia lainnya seperti India dan Filipina. Kemudian banyak juga yang mengikuti langkah-langkah tersebut. Next. Nah, PPN itu merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli, baik oleh individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan. Dan uniknya pajak ini tidak langsung dibayarkan oleh konsumen kepada negara, melainkan melalui pedagang. Jadi harga yang kita bayar untuk suatu barang atau jasa sudah termasuk PPN. Jadi ketika kita beli suatu barang seperti mobil atau enggak baju gitu, itu udah termasuk include PPN di dalamnya gitu. Meskipun konsumen yang menanggung beban pajak ini, namun kewajiban untuk menyetor pajak ke negara ada pada penjual atau penyedia jasa. Ini menurut Marsadita 2022 dalam jurnalnya. Nah, mekanisme PPN. Nah, yang pertama adalah produsen memasukkan PPN dalam harga jual yang dicantumkan dalam produk mereka. Dan kemudian konsumen membeli produk tersebut dan juga membayar PPN-nya. Dan juga kemudian produsen atau yang punya bisnis itu mengumpulkan PPN-nya. Lalu kemudian produsennya menyetor PPN ke negara. Dan juga akhirnya penyetor masuk ke kas negara. Dan nantinya untuk negara ini dikelola menjadi keberlangsungan hidup masyarakat. Gitu. Mungkin ini perputaran dari mekanisme PPN. Nah, kok bisa sih PPN tuh naik 12% gitu? Nah, mungkin teman-teman tahu bahwasanya PPN sekarang kan sudah nggak jadi 12% kan. Nah, tapi pada tahun 2021 itu eh, awalnya emang direncanakan untuk naik 12% gitu sebelum ada perubahan di awal tahun. Nah, mungkin kita bahas dari segi mengapa PPN kok bisa 12% gitu. Yang pertama adalah realisasi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini dalam upaya peningkatkan pendapatan negara, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Kenaikan ini dilakukan secara bertahap, yakni menjadi 11% pada 1 April 2022 dan mencapai 12% pada 1 Januari 2025. Gitu. Jadi naiknya perlahan-lahan gitu ya. Dan kemudian meningkatkan pendapatan negara. Ini secara nggak langsung akan meningkatkan pendapatan negara. Nah, PPN ini menjadi tulang punggung pendapatan negara karena pada saat itu juga ada pandemi COVID yang melanda belahan dunia ya. Dan sejak itu kenaikan tarif PPN menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi kebijakan fiskal gitu dan memastikan ketersediaan dana untuk program-program prioritas pemerintah. Oke, next ke sebenarnya biar apa sih naik 12% gitu ya. Nah, biar pendapatan negara itu naik sekitar dengan angka segini gitu. Dengan tarif PPN menjadi 12%, pemerintah memperkirakan akan memperoleh tambahan dana sekitar 78,76 triliun pada 2025. Nah, ini adalah jumlah yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total target pendapatan negara yang mencapai 3.005
3,12 triliun ya. Jadi ada target tersendiri dari pemerintah untuk menaikkan PPN dan menghasilkan pendapatan negara yang lebih gitu. Nah, ini mungkin berita yang kita tahu ya, bahwasanya di awal-awal tahun kita dapat kado dari Pak Presiden kita Prabowo dan juga Menteri Keuangan yakni Bu Sri Mulyani. Jelang tutup tahun PPN 12% ini nggak jadi naik gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu dibahas. Jadi pertama, berdasarkan undang-undang tadi terkait kenaikan PPN, pemerintah memutuskan untuk kebijakan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan PPN barang mewah, ya, PPN BL. Barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang saat ini dikenakan PPN BM. Ini seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, dan juga rumah atau apartemen dan yang mewah gitu ya dengan harga di atas 30 miliar dan kendaraan bermotor mewah. Dan barang dan jasa non mewah itu seperti apa nasibnya? Nah, nasibnya tetap jadi hanya dikenakan 11% gitu, dan tidak mengalami kenaikan gitu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dan jasa, kebutuhan pokok masyarakat seperti barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat ini eh, yang selama ini mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif PPN 0% itu tetap berlaku seperti biasanya gitu. Jadi semenjak awal tahun pemerintah kita melakukan kebijakan yang menurut saya juga benar gitu untuk diterapkan. Selanjutnya, ada 4 hal yang digambarkan dalam literatur ya, fikih, yang kontemporer maupun klasik dalam keadilan dalam distribusi beban pajak dan keberpihakan masyarakat yang kecil. Gitu. Jadi, menurut fikih ini, pemerintah tuh harus mengambil pajak seperti ini gitu. Dan yang pertama adalah pajak diperbolehkan jika pengambilannya didasarkan pada kebutuhan umat, terutama jika pemasukan zakat tidak mencukupi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan banyak orang. Kemudian kedua, pihak yang berwenang dalam pajak haruslah orang-orang yang amanah. Pengambilan distribusi dan pendayagunaan pajak haruslah halal. Mengikuti ketentuan yang ditentukan, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kemudian yang keempat, pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Pajak juga harus dikeluarkan dan dibayarkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin. Namun kewajiban zakat tetap harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Itu berdasarkan literatur-literatur fikih terhadap pajak, khususnya dalam permasalahan ini adalah pajak PPN tadi. Tuh. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa pemerintah nggak jadi naikin 12% gitu? Menurut pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, CELIOS, itu Bima Yudhistira menilai pernyataan Prabowo membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% itu menunjukkan bahwasannya presiden kita saat ini ingin dianggap tak gagal gitu untuk berpihak kepada masyarakat gitu. Jadi mungkin kan setiap presiden awal itu pasti ada 100 hari pertama kerja kan dan menjabat gitu. Jadi dia ingin apa ya mempunyai komitmen gitu untuk tetap berpihak kepada masyarakat kecil, untuk kepada bersikap adil untuk pada suara semua masyarakatnya gitu. Jadi Prabowo saat ini saya nilai mementingkan kepentingan seluruh masyarakat gitu dan berlaku adil untuk semuanya gitu. Jadi meskipun pengelolaan keuangan negara itu masih eh, relatif mungkin bisa dinilai dengan bijak dan hati-hati gitu ya oleh pemerintah saat ini. Pemerintah juga masih mampu mengendalikan defisit APBN dalam koridor yang baik dan bisa dikelola. Meskipun dari sisi perekonomian global penuh ketidakpastian dan tekanan yang imbasnya mempengaruhi harga-harga komoditas minyak, gas dan juga kebutuhan pokok itu pasti akan naik dan serta penerimaan negara juga akan berpengaruh. Mungkin kurang lebihnya dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Muhammad Nur Iksan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.